Widyastuti tentang kesehatan di Pulau Jawa. Kalau menurut saya sebagai tenaga kesehatan, persepsi sehat dan sakit pada masyarakat Jawa kebanyakan lebih pada kemampuan mereka dalam beraktivitas sehari-harinya. Sehat dan sakit lebih dimaknai sebagai pencapaian kesejahteraan sosial dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Maksudnya kalau pada masyarakat Jawa itu meski mungkin mereka punya penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit-penyakit yang bersifat non atau genetik, tetapi ketika mereka masih dapat beraktivitas, masih dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak menganggap dirinya sakit. Sakit itu ya berarti dalam artian kalau mereka sudah tidak bisa beraktivitas, itu baru mereka akan mengatakan bahwa mereka itu. Pelayanan kesehatan yang ada di Jawa atau di Pulau Jawa bisa mengikuti perkembangan zaman dan sudah sangat inovatif, baik yang bersifat tradisional maupun yang bersifat modern. Pertanyaan ketiga, apakah ada jaminan kesehatan? Jaminan kesehatan sosial untuk masyarakat malah kita kan sudah berjalan dengan baik. Program BPJS sudah mulai bisa dinikmati, meskipun mungkin masih terkendala dengan sistem yang mungkin belum bisa dipahami secara baik oleh masyarakat. Mungkin lebih bisa dipahamkan kepada masyarakat terutama yang di pedesaan, agar mereka lebih paham bagaimana untuk menggunakan jaminan kesehatan. Pertanyaan yang keempat, ada budaya tentang pengobatan secara tradisional di Jawa. Banyak sekali bentuk-bentuk pengobatan yang dilakukan secara tradisional. Yang sudah menasional itu contohnya seperti kerokan. Pada umumnya masyarakat Jawa itu malah kalau belum dikerok itu mereka merasa belum sembuh. Juga ada pengobatan yang menggunakan istilah suwuk atau bekam. Nah, itu juga ada di dalam masyarakat Jawa. Pengobatan menggunakan rempah-rempah untuk dibuat jamu dan herbal yang akhir-akhir ini malah sudah mulai dikemas secara modern. Dan juga ada kepercayaan pengobatan pada paranormal. Kelima, bagaimana peran perawat dan pandangan masyarakat. Peran perawat di masyarakat Jawa, apalagi yang di pedesaan atau di pelosok-pelosok, itu masih dianggap penting dalam memberikan layanan kesehatan, juga dalam layanan promosi-promosi kesehatan. Sampai-sampai ada sebutan untuk ibu atau bapak mantri itu biasanya kalau di desa. Dan mereka ya masih dianggap sebagai pengganti ketika mungkin tenaga dokter tidak bisa dihubungi atau sulit dicapai, biasanya mereka akan beralihnya kepada perawat atau para medis. Pertanyaan yang nomor 6, apakah terdapat kepercayaan bahwa penyebab sakit bisa disebabkan oleh hal-hal yang gaib? Juga masih banyak terjadi di masyarakat Jawa, terutama yang di pedesaan, yang di pelosok-pelosok itu kadang-kadang mereka masih percaya bahwa sakit itu tidak semata-mata disebabkan oleh sesuatu secara medis. Masih ada yang percaya bahwa sakit itu bisa karena pengaruh-pengaruh gaib, entah disantet atau telah melakukan sesuatu yang seharusnya mereka tidak boleh melakukan di suatu tempat yang dianggap keramat. Atau ada kepercayaan bahwa boleh melakukan sesuatu ketika istrinya sedang hamil, nanti akan berpengaruh pada proses persalinan atau pada kondisi keadaan bayinya setelah lahir. Masih ada, jadi ketika ada sesuatu kelainan pada bayi, masih ada yang menghubungkan hal-hal itu, ada suatu tindakan yang seharusnya memang tidak boleh dilakukan oleh ayah bayi atau si ibu bayi ketika bayi itu masih di dalam kandungan. Sehingga itu juga menjawab pertanyaan yang ketujuh, apakah bila masyarakat sakit lebih memilih ke pengobatan modern atau tradisional. Ketika mereka merasakan bahwa yang menjadi penyebab itu bukan hal-hal yang medis, maka mereka akan mencoba mengobati secara pengobatan tradisional. Mereka akan menghubungi paranormal atau akan
menghubungi atau akan mencoba pengobatan dengan menggunakan herbal. Baru mungkin setelah itu tidak membawa hasil, mereka baru mencoba pengobatan secara medis, atau bisa juga pengobatan medis dan pengobatan paranormal dilakukan secara bersamaan. Masih sering kita menemui ketika bayi-bayi yang sakit, orang tua membawakan air atau apa gitu, dan mereka meminta itu untuk diberikan pada bayinya bersamaan pada saat ketika bayinya dimandikan, untuk dioleskan atau diteteskan. Itu mungkin jawaban-jawaban saya. Turun. Halo, perkenalkan nama saya Sylvia. Saya berdomisili di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai bagaimana persepsi sehat dan sakit menurut orang Kalimantan. Kalau pada umumnya sih sehat maupun sakit menurut orang Kalimantan itu pada umumnya sama seperti kebanyakan orang. Kalau sehat itu kalau secara fisik artinya itu berbadan segar, bugar, itu orang dan hidupnya produktif secara sosial. Sedang kalau sakit itu orang yang tidak bisa melakukan kegiatan atau punya perasaan tidak nyaman di tubuhnya atau kesehatan yang terganggu. Sekarang pertanyaan keduanya, bagaimana pelayanan kesehatan yang ada di Kalimantan? Pelayanan kesehatan yang ada di Kalimantan Tengah sudah diberikan dengan pelayanan yang baik, yang cukup baik, berdasarkan indikator kualitas pelayanannya, di mana para medisnya bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien, dan juga pelayanan secara administrasinya sudah dilayani dengan baik, dan juga untuk kualitas ruangan maupun fasilitasnya sudah cukup memadai untuk saat ini. Terus pertanyaan ketiga, apakah ada jaminan kesehatan di Kalimantan? Bila tidak, sistemnya bagaimana? Pada umumnya sama saja seperti daerah lain, di mana kita di Kalimantan juga mengikuti program yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu mengikuti program kesehatan, jaminan kesehatan BPJS, atau mengikuti kartu Indonesia Sehat. Bila kita tidak memiliki surat surat BPJS kesehatan, biasanya kalau di puskesmas pelayanannya cuma dikenakan biaya administrasi untuk pelayanan. Itu tarifnya juga tergantung dari tujuan kita mau berobat. Misalnya kalau cuma untuk imunisasi biasanya dikenakan biaya sekitaran 13.000. Sedangkan untuk penyakit umum seperti kita mau meminta surat kesehatan ataupun kita mau memeriksakan kesehatan secara umum, biasanya dikenakan tarif 16.000. Pertanyaan keempat, apakah ada budaya tentang pengobatan tradisional di Kalimantan? Contohnya apa? Di Kalimantan itu sendiri atau di Kalimantan Tengah sendiri, untuk budaya pengobatan tradisional itu masih dijalankan atau masih banyak diikuti oleh masyarakatnya, karena itu sudah kebanyakan turun temurun atau terkadang juga mengikuti kepercayaan masing-masing. Biasanya itu kebanyakan dipegang oleh yang punya kepercayaan Hindu Keharingan. Biasanya mengapa masyarakatnya lebih mengikuti pengobatan tradisional itu dikarenakan mereka berpikir pengobatan tradisional memiliki efek samping yang lebih kecil. Juga terkadang lebih juga keterkaitannya dengan kepercayaan yang dimiliki masyarakat. Konsep lokalnya tentang sakit ada dua, yaitu kategorinya yaitu sakit yang bersifat nyata atau rasional, dan yang tidak nyata lebih berbahaya daripada sakit nyata. Ada anggapan bahwa sakit tidak nyata sebagai teguran dari roh leluhur atau melanggar pantangan tertentu di kalangan suku Dayak Kalimantan Tengah. Ada jenis pengobatan ritual yang dilakukan karena petunjuk baik dari dalam diri sendiri atau kadang-kadang dari mimpi. Seperti contohnya pengobatan ritual tradisional, biasanya ada pengobatan ritual
beberapa macam, yaitu misalnya Sangiang Bandar atau dikenal dengan Badewah yang merupakan pengobatan berbagai penyakit dengan bantuan roh leluhur. Tambu Bandar dengan Sangiang sebagai mediator. Sangiang itu seperti kepala adat yang sudah memahami bagaimana cara untuk melaksanakan penyembuhan secara tradisional. Atau ada juga terkadang adat Babuis, itu biasanya upacara adat penyembuhan orang dari penyakit yang dilakukan di tempat di mana orang tersebut sakit atau orang tersebut mendapatkan penyakitnya. Ada juga salah satu adat istiadat bernama adat Balian, di mana proses pelaksanaan adatnya dilakukan selama 3 hari dalam proses penyembuhannya. Atau kadang juga mereka menggunakan akar-akaran kayu atau biasanya disebut herbal. Kebanyakan sih kalau akar-akaran lebih untuk penyakit nyata, kalau seperti yang ada yang kena penyakit diabetes atau patah tulang atau kecelakaan. Kalau untuk kecelakaan biasanya mereka lebih menggunakan minyak ya, lebih banyak menggunakan minyak. Kalau di Kalimantan ada satu minyak yang memang digunakan untuk orang yang kalau sudah parah dalam sehari dia bisa sembuh, tapi minyak itu biasanya yang punya cuman orang-orang tertentu, dan itu biasanya yang sudah turun-temurun diberikan oleh tetua adat. Biasanya itu dinamakan dengan minyak bintang yang terkenal di Kalimantan. Sedangkan untuk obat-obatan herbal biasanya itu seperti penyakit diabetes, itu biasanya digunakan penyakit untuk kayu-kayuan saja, seperti akar-akaran yang ada di pinggir-pinggir jalan, dan kadang akar-akarannya cuman adanya di Kalimantan, seperti akar masisin dan juga akar karamunting, terus ditambah sama lam. Biasanya itu bisa untuk menyembuhkan penyakit diabetes basah yang disebabkan karena luka. Atau terkenal sekarang itu seperti akar bajakah. Nah, seperti akar bajakah yang sedang viral kemarin itu tuh sebenarnya akar itu tidak bisa diambil secara sembarangan atau dijual sembarangan, karena sebenarnya akar seperti itu pengambilannya dengan cara ada syarat tertentu dan orang tertentu yang bisa mengambilnya, sehingga dia juga punya pantangan yang tidak bisa dimakan. Biasanya penyakit-penyakit seperti itu bisa disembuhkan oleh yang memang benar-benar mengerti tujuan dari obat serta kegunaan minyak yang mereka pakai, dan biasanya itu digunakan oleh masyarakat yang punya kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran perawat di Kalimantan. Biasanya peran perawat di Kalimantan sih pada umumnya sama ya, persepsinya perawat merupakan profesi tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan pasien. Biasanya perawat di sini dianggap membantu profesi dokter. Terkadang kalau sudah tidak ada dokter, kalau sudah ada kenalan perawat, mereka cukup memanggil perawat untuk minta tolong untuk periksa tensi, atau kadang mereka untuk yang hal-hal kecil atau info-info mereka untuk bertanya, biasanya lebih ke perawat dulu. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya, nomor 6. Apakah terdapat kepercayaan penyebab sakit berhubungan dengan hal gaib? Itu tergantung masyarakatnya tersendiri, orang-orang tertentu. Biasanya untuk yang berhubungan hal gaib ini lebih dominan kepada masyarakat yang beragama Hindu Keharingan, dan itu biasanya terjadi di daerah pedalaman, karena di sana kan terkadang masih kuat untuk hal-hal gaib, itu masih banyak dipercayai. Yakin tidak yakin ya, sebagian masyarakat memang mengalami, dan itu juga tergantung kepercayaannya masing-masing ya, untuk melihatnya secara rasional saja. Seperti untuk hal gaib itu biasanya terjadi karena hal-hal yang di luar nalar, seperti ada yang mau melahirkan tapi karena leluhurnya dulu sudah punya sesuatu yang mereka pelihara, dan mereka dulu nggak pernah dikasih ibaratnya dikasih makan katanya, terus setelah nggak dikasih makan mereka lupa untuk memberi
sesajen ibaratnya untuk yang mereka pelihara oleh leluhur, biasanya proses persalinannya akan terganggu dan untuk melahirkan itu sangat susah. Kalau secara medis biasanya kalau sudah susah langsung operasi, tapi kalau di sini kalau yang punya keyakinan kalau ada yang mengganggu biasanya mereka lebih menggunakan sesajen dulu. Biasanya pernah terjadi juga, dia karena keluarganya lupa kalau punya peliharaan, akhirnya mereka menggunakan sesajen, tapi setelah itu kebetulan bayinya langsung lahir. Prosesnya berjalan dengan lancar. Itu tergantung dari pemikiran kita sendiri sih sebenarnya, masyarakatnya itu sendiri dengan keyakinannya sendiri. Persepsi sehat dan sakit menurut orang Medan yaitu sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Penyakit yang paling tidak diinginkan yaitu penyakit yang tidak memiliki uang. Jika kita punya uang, semua terasa sehat. Pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit di Medan ini menurut saya bagus. Tergantung kita bagaimana menyikapi dari setiap pelayanan yang ada di rumah sakit. Jika memang emergensi pasiennya, pasti perawatnya akan mendahulukan yang emergensi. Jika memang tidak, pasti mereka akan memilah mana yang lebih penting. Jaminan kesehatan yang ada di Medan itu sekarang banyak. Ada BPJS, jam Kesmas yang dari pemerintah, jam sostek dari perusahaan, ada InHealth, dan ada juga asuransi-asuransi yang lain seperti Prudensial. Asuransi-asuransi yang lain itu bila mereka bekerja sama dengan rumah sakitnya. Jika memang tidak ada kerjasama, pasti pasiennya akan diarahkan untuk memakai pembiayaan secara umum. Budaya tentang pengobatan secara tradisional di Medan itu masih banyak pasien-pasien yang berobat ke dukun kampung, dukun alternatif. Contohnya juga pasien-pasien yang sering kecelakaan, patah tulang, mereka lebih percaya jika pasiennya dibawa ke dukun patah. Pandangan orang terhadap perawat itu berbeda-beda, tergantung kepribadian masing-masing menilai seseorang. Ada yang menganggap perawat sombong, ada juga yang menganggap perawat itu baik. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Memilih pengobatan tradisional dan modern itu sebetulnya tergantung dari kondisi tingkat pendidikan dari sebuah keluarga. Ada yang percaya dengan pengobatan tradisional, ada juga percaya dengan pengobatan modern. Bahkan jika dia memiliki banyak finansial, mereka pasti akan berobat sampai ke luar negeri. Tetapi jika memang finansialnya kurang dari seperti orang yang memiliki banyak uang, pasti mereka akan keberatan untuk pergi ke rumah sakit, karena untuk biaya di rumah sakit aja mereka tidak sanggup. Selamat sore, saya Atta Nasia, saya berasal dari Lampung. Di sini saya akan memberikan jawaban saya sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh saudari Vera. Yang pertama, untuk persepsi sehat dan sakit, masyarakat di sini beranggapan kalau mereka sakit, kalau mereka tidak dapat melakukan aktivitas mereka seperti biasa karena gangguan kesehatan yang mereka derita. Lalu untuk pelayanan kesehatan di Lampung sudah cukup memadai. Lalu untuk jaminan kesehatan di sini ada 3 jenis, tergantung dari mereka masing-masing dan sesuai dengan kemampuan kepribadi. Kalau misalkan mereka yang tergolong orang yang cukup mampu, mereka mampu membayar asuransi atau menggunakan BPJS. Lalu untuk mereka yang kurang mampu, di sini juga terdapat BPJS KIS atau BPJS yang diberikan dari pemerintah untuk mereka yang kurang mampu. Nah, terkhususnya untuk daerah Bandar Lampung, ini program dari wali kota ada jaminan yaitu JKM. Nah, penggunaan JKM ini hanya dapat digunakan untuk warga yang tinggal di daerah Bandar Lampung yang dapat dilihat dari KTP-nya. Nah, syarat penggunaannya gampang, hanya menggunakan KK KTP dan terdaftar oleh Bapak RT-nya. Lalu untuk biaya pengobatannya di sini juga ada beberapa yang mereka masih percaya dengan pengobatan tradisional seperti penggunaan bawang merah atau mangle untuk mereka anak-anak yang demam. Terus untuk peranan perawat sendiri itu merupakan selaku pemberi asuhan yang utama kepada pasien selama 24 jam. Lalu untuk pandangan masyarakat, perawat sendiri adalah orang yang berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit selama 24 jam.
Lalu untuk kepercayaan atau penyebab sakit atau gaib, sejauh ini sih saya belum menemukannya ya. Lalu untuk bila sakit, biasanya para pasien itu mereka ngobatin dulu pakai tradisional, pakai obat-obatan, lalu bila mereka tidak sembuh baru ke dokter. Kurang lebih seperti itu. Selamat sore.